Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat semua, terutama para mahasiswa kampus IKMI Rizkina Cikarang, Bekasi, dan semua dosennya. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan materi yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nilai untuk beberapa mata kuliah. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sadri, mahasiswa IKMI Rizkina kelas eksekutif. Saya ngambil jurusan Teknik Informatika. Saya masuk ke IKMI Rizkina ini ada info dari teman saya bahwa kampus IKMI Rizkina ini punya tempat yang cukup strategis. Kemudian saya mencoba untuk ke sana bersama teman saya dan bertanya kepada pihak kampus bagaimana caranya agar saya dapat masuk berkuliah di tempat ini. Ternyata setelah saya bertanya, sangat mudah untuk masuk ke sana. Kita tinggal datang ke kampus, mendaftarkan diri, dan ikuti prosedur selanjutnya. Adapun alternatif lain untuk mendaftarkan ke sana melalui website resmi IKMI Rizkina, yaitu ikmirizkina.com. Kita di sana dapat mendaftarkan diri secara online. Mungkin itu sekilas tentang diri saya dan kampus tempat saya kuliah. Langsung saja mungkin ke materi yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan membahas masalah kewirausahaan. Yang pertama, mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausahawan. Yang pertama, pengertian kewirausahaan. Istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan entrepreneurship untuk menggambarkan seseorang aktor yang memimpin suatu proyek produksi. Itu adalah menurut Suryana pada tahun 2004. Selanjutnya, secara umum kewirausahaan diartikan sebagai suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai. Selanjutnya, beberapa pengertian kewirausahaan yang diberikan oleh para ahli dapat dikemukakan sebagai berikut. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Itu menurut Ahmad Sanusi pada tahun 1994. Selanjutnya, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Selanjutnya, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan suatu peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kewirausahaan ini diartikan menurut Jimmerer pada tahun 1996. Dan selanjutnya, dengan demikian, kewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan added value dengan jalan mengkombinasikan semua sumber daya ekonomi melalui create new and different untuk memenangkan persaingan. Adapun makna inti kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau create new and different melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Yang kedua merupakan sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Yang ketiga, proses kewirausahaan meliputi semua kegiatan, fungsi, dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu usaha. Yang selanjutnya adalah pengertian wirausaha dan manajer. Yang pertama, wirausaha. Secara umum, wirausaha adalah
seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya atau hidupnya. Menurut pendapat beberapa ahli, wirausaha adalah orang yang mampu melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Itu menurut Suryana pada tahun 2003. Yang selanjutnya, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Yang ketiga adalah wirausaha atau entrepreneur. Adalah mereka yang mendirikan, mengelola, dan mengembangkan dan melembagakan perusahaan miliknya dan bisa menciptakan kerja bagi orang lain. Yang selanjutnya adalah manajer. Manajer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan teknis dan akademis untuk mengelola perusahaan atau organisasi bisnis yang dimiliki oleh orang lain, dan atas jasanya ia menerima gaji dan bonus. Pada perusahaan perseorangan pada umumnya, seorang wirausaha sekaligus merangkap sebagai manajer. Kinerja wirausaha dan manajer ditentukan oleh adanya peluang dan kemampuan menciptakan peluang serta menanggapinya yang bersumber dari leadership ability. Itu adalah pengertian dari beberapa ahli tentang manajer. Yang selanjutnya adalah perbedaan antara wirausaha, manajer, dan kewirausahaan. Yang pertama, wirausaha. Wirausaha adalah pemilik usaha, penerima laba, dana atau dividen. Manajer, pengelola usaha atau penerima gaji dan bonus. Sedangkan kewirausahaan, jiwa dan semangat, kemampuan dalam keberanian dalam mengelola usaha, adanya peluang, tanggapan terhadap peluang, kemudian perilaku wirausaha, mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan mengorganisasikan. Adapun sasaran, unggul mutu, efisiensi usaha, baru dan berbeda dengan yang lain atau different. Hasil kinerja akhir, unggul bersaing, unggul dalam mencapai target laba, yang kemudian orangnya berkembang. Selanjutnya adalah karakteristik dari kewirausahaan. Seorang wirausaha sekurang-kurangnya harus memiliki 12 karakteristik, yaitu yang pertama, adanya motif berprestasi, selalu prospektif, berdaya cipta tinggi, memiliki perilaku inovatif tinggi, memiliki komitmen dalam pekerjaan, kemudian memiliki etos kerja, dan senantiasa bertanggung jawab. Kemudian yang ketujuh, wirausaha itu harus mandiri atau tidak tergantung pada orang lain. Kemudian berani menghadapi resiko yang timbul dari usaha tersebut. Yang kesembilan adalah selalu mencari peluang. Yang kesepuluh, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kesebelas, memiliki kemampuan manajerial dan memiliki kemampuan personal. Yang selanjutnya adalah motif prestasi. Motif berprestasi ini merupakan nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna memperoleh kepuasan secara pribadi. Itu menurut Gede AS dalam Suryana 2003. Ciri-ciri seorang wirausaha yang memiliki motif berprestasi menurut Suryana adalah ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan atau kegagalannya, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi, berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan,
Kemudian menyukai tantangan dan melihat tantangan itu secara seimbang. Itu adalah yang dikemukakan oleh Suryana pada tahun 2003 tentang motif berprestasi. Yang kedua, selalu perspektif. Selalu perspektif di sini berarti harus memiliki berusaha, harus berpikir, berusaha, dan memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan untuk meraih masa depan secara optimis. Adapun kunci utama selalu perspektif adalah ability to create the new and different. Itu menurut Drucker pada tahun 1959. Memandang masa depan harus optimis dengan kesadaran yang pertama, masa depan adalah suatu kejadian atau event yang mengandung ketidakpastian dan risiko yang harus diperhitungkan. Kemudian manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ada pilihan yang harus diambil secara tabah dan cerdas. Kemudian yang ketiga adalah berdaya cipta tinggi. Adanya ide-ide kreativitas atau daya cipta ketika seseorang wirausaha melihat sesuatu yang lama dan berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Kreativitas berpikir menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada atau generating something from nothing. Kemudian inovasi, kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dalam peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Itu menurut Suryana pada tahun 2003. Ada beberapa aspek penting dalam daya cipta. Yang pertama, berpikir dan membuat cara-cara baru dari sesuatu yang lama, meningkatkan added value. Yang keempat adalah berperilaku inovasi tinggi. Setiap orang mempunyai talenta dan jiwa wirausaha dalam tingkat kapabilitas berbeda-beda, sehingga perlu wadah untuk berkembang agar berperilaku inovasi tinggi. Landasan jiwa wirausaha yaitu akal budi, dan kecerdasan. Akal budi dan kecerdasan mendorong tumbuhnya jiwa wirausaha yang berperilaku inovasi tinggi dengan membentuk yang pertama cita-cita, impian, dan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup, berpikir atau visi untuk masa depan, intuisi untuk bekerja dalam berusaha atau bertindak untuk masa kini atau realita, daya imajinasi untuk berpikir kreatif, berpikir dan bertindak dari pengalaman masa lalu, dan inovasi. Yang selanjutnya adalah ada beberapa hal penting kunci sukses dari pengalaman. Yang pertama, di Indonesia lulusan perguruan tinggi yang jadi wirausaha di bawah 30% dan lulusan SLTA ke bawah di atas 70%. Itu menurut Sakernas 2003. Yang kedua adalah sukses Bill Gates dan Warren Buffett karena mau belajar terus-menerus, tabah terhadap tantangan dan kegagalan, berani berinovasi dan tampil berbeda, selalu tidak puas dengan hasil yang dicapai, punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Sukses seseorang 80% ditentukan oleh kecerdasan emosional, hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan intelektual. Itu menurut Goldman. Adapun kiat-kiat agar sukses dalam berwirausaha dari berbagai tingkatan IQ menurut Suryana pada tahun 2003. Yang pertama, digerakkan oleh ide dan impian atau visi, lebih mengandalkan kreativitas, menunjukkan suatu keberanian, percaya pada hoki tapi lebih percaya pada realita. Selanjutnya, melihat masalah sebagai peluang, memilih usaha sesuai hobi dan minat, memulai usaha dengan modal seadanya, senang mencoba hal baru, selalu bangkit dari kegagalan, tidak mengandalkan gelar akademis semata-mata, karena itu tidak akan mendukung kita kalau kita tidak berkreatif. Yang selanjutnya adalah berkomitmen dalam pekerjaan. Wirausaha harus komit
dan sepenuhnya memberikan curahan perhatian dalam mengelola usaha, berupaya usahanya berkembang dan memenangkan persaingan. Wirausaha memiliki semangat kewirausahaan. Instruksi Presiden nomor 4 pada tahun 1995 punya kemampuan kuat untuk berkarya dan mandiri, mampu membuat keputusan tepat dan berani mengambil resiko yang diperhitungkan, kreatif dan inovatif, tekun, teliti dan produktif, berkarya dengan semangat. Yang keenam adalah beretos kerja dan bertanggung jawab. Etos kerja ini merupakan budaya kerja yang ditunjukkan oleh beberapa ciri kepribadian, yaitu rasional, disiplin, kerja keras, orientasi pada kesuksesan, hemat, bersahaja, tidak berfoya-foya, dan senang investasi, atau etos kerja bangsa Jerman, Mark Weber. Budaya kerja dan etos kerja budaya kerja bangsa Jepang. Bushido atau Gi, benar dan terhormat. Yu, berani dan kesatria. Zin, cinta. Adapun etos kerja unggulan bangsa Jepang menurut Shinamo pada tahun 1999, kerja itu suci, aku sanggup bekerja benar. Kerja itu sehat, aku sanggup kerja keras. Kerja itu rahmat, aku sanggup kerja tulus. Kerja itu amanah, aku sanggup kerja tuntas. Kerja itu seni, aku sanggup kerja kreatif. Kerja itu ibadah, aku sanggup bekerja bersungguh-sungguh. Kerja itu mulia, aku sanggup kerja sempurna. Kerja itu kehormatan, aku sanggup kerja unggul. Itulah yang dikemukakan oleh Shinamo pada tahun 1999. Yang ketujuh adalah mandiri. Wirausaha yang mandiri atau tidak tergantung orang lain akan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Mandiri di sini membuat seseorang menjadi kreatif dan inovatif, mencari peluang, serta tabah menghadapi tantangan. Dengan mandiri akan dicapai yang pertama cara berpikir baru atau new mindset, yang kedua teknologi baru, yang ketiga pengetahuan baru atau new knowledge, yang keempat adalah cara yang baru atau new technical. Yang selanjutnya adalah nomor 8, berani menghadapi resiko. Berani menghadapi resiko bukan spekulasi, tetapi risiko yang sudah dihitung secara matang sebagai karakteristik wirausaha unggul. Itu menurut Richard Cantillon, berani mengambil risiko mendorong timbulnya inisiatif dan sifat mempunyai usaha yang lebih menantang. Terdapat pada orang-orang yang kreatif dan inovatif, dan yang terpenting perilaku kewirausahaan. Itu menurut Suryana pada tahun 2003. Disiplinnya suatu alternatif risiko tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, daya tarik setiap alternatif untuk dinilai secara realistis. Yang kedua, kesediaan menanggung kerugian. Yang ketiga, perhitungan terhadap peluang sukses dan gagal. Yang keempat adalah keyakinan pada diri kita sendiri. Selanjutnya, nomor 9 adalah selalu mencari peluang. Maknanya di sini memberi tanggapan positif terhadap peluang untuk mendapat keuntungan atau organisasi bisnis atau memberi layanan kepada masyarakat dengan lebih baik atau organisasi nirlaba. Di sini ada suatu masalah kemudian ditanggapi, adanya tantangan, kemudian ditanggapi menjadi suatu peluang. Ditanggapi juga adanya dua hal, ada keuntungan, ada layanan publik lebih dalam keuntungan atau orang bisnis dalam layanan publik lebih baik. Yang ke-10 adalah berjiwa kepemimpinan. Berjiwa kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan selalu dimiliki oleh wirausaha sukses. Cirinya yang pertama, ingin tampil berbeda dan menonjol, ingin tampil lebih dulu atau lebih cepat, lebih baik, kreatif dan inovatif, menjadikan perbedaan atau tantangan sebagai peluang,
mengutamakan strategi mediator dan negosiator dibanding diktator dalam mengatasi konflik. Spesifikasi wirausaha berdasarkan perilaku dan kemampuannya ada menonjol dalam efisiensi produksi dan pemasaran. Yang 11 adalah memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial adalah suatu kemampuan untuk mengambil keputusan usaha dan melaksanakan seluruh fungsi manajemen, yaitu membuat rencana usaha, mengorganisasikan usaha, mengelola usaha dan SDM, melakukan publikasi atau promosi hasil usaha, dan mengontrol pelaksanaan usaha itu sendiri. Adapun kemampuan manajerial yang dibutuhkan untuk menciptakan yang pertama, organisasi menjadi dinamis, fleksibel, dan fit dengan lingkungan. Organisasi yang sukses dan going concern dengan 8 roh organisasi. Yang pertama, roh kesucian dan kesehatan, kebaikan dan kemurahan. Lingkungan kerja yang kondusif dengan persyaratan yang pertama, memberikan upah yang layak, kondisi peralatan kerja yang aman dan sehat, memberi kesempatan belajar, memberi kesempatan pengembangan karir, terdapat integrasi sosial ke dalam organisasi, memberi perlindungan hak-hak individu atau pekerja, ada keseimbangan dalam berbagai tuntutan, ada rasa bangga terhadap pekerjaan dan organisasi. Adapun manajer yang bervisi ke depan dengan kompetisi, punya kemampuan strategi dan sintetis, punya kemampuan berorganisasi. Yang ke-12 adalah memiliki keterampilan personal. Kemampuan personal di sini diartikan sebagai wirausaha andal. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 pada tahun 1955 tentang Gerakan Nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, menyebutkan adanya 8 ciri usaha andal, yaitu percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi untuk berusaha mencari penghasilan dan keuntungan melalui perusahaan, mau dan mampu mencari dan menangkap peluang usaha yang menguntungkan serta melakukan apa saja yang perlu dimanfaatkan, mau dan mampu bekerja keras dan tekun dalam menghasilkan barang dan jasa, mencoba cara kerja yang lebih tepat dan efisien, mampu dan mau berkomunikasi tawar-menawar dan musyawarah dengan berbagai pihak yang besar pengaruhnya pada kemajuan usaha. Yang selanjutnya, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat dan disiplin, mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya serta lugas dan tangguh tetapi tidak luas dalam melindungi, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain atau leadership, serta melakukan perluasan dan pengembangan usaha dengan risiko yang moderat, berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta menggalang kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan itu. Yang selanjutnya adalah menurut Murphy dan Fick, ada 8 syarat yang harus dipenuhi agar seorang wirausaha dapat mengembangkan profesinya, yaitu capacity for hard work dan getting things done with and toward people, good appearance and self-confidence, making sound decision and college education, ambition, drive, dan ability to communicate. Etika wirausaha yang dikemukakan oleh Suryana pada tahun 2003 meliputi 8 hal, yaitu menjadi tugas mulia dan kebiasaan baik, menempa pikiran untuk maju, daya saing dan daya juang, membentuk watak yang mulia, terbuka, bersih dan teliti, membersihkan diri dari kebiasaan berpikir negatif atau tidak menyakiti orang lain dan tidak bergantung pada nasib. Yang kebiasaan berprasangka atau inovasi, adanya kepercayaan pada diri sendiri, yakin diri dan beriman, membersihkan diri dari hambatan yang dibuatnya sendiri, yakin dan tidak ragu-ragu mempunyai kemampuan daya
upaya dan perancangan atau rencana mengejar cita-cita. Adapun hubungan antara cita-cita dan watak wirausahawan, ciri-cirinya percaya diri, yakin, tidak tergantung, individualitas dan optimis, orientasi pada tugas dan hasil, orientasi berprestasi dan laba, pengambilan risiko, berani ambil risiko dalam dan tantangan dalam kepemimpinan, mempunyai watak berperilaku sebagai pemimpin, mudah bergaul dan terbuka, keorisinilan, kreatif dan inovatif, orientasi ke masa depan, berperspektif dan berpandangan ke depan. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas pembuatan keputusan. Adapun hakikat pembuatan keputusan pada dasarnya adalah memilih satu atau beberapa alternatif dari sejumlah alternatif yang masing-masing mengandung risiko dan ketidakpastian yang berbeda. Pemilihan alternatif harus didasarkan pada prinsip optimalitas, yaitu memilih keuntungan terbesar dengan risiko yang moderat atau terukur. Keputusan yang diambil bersifat strategis, yaitu keputusan untuk memperoleh dan meningkatkan penghasilan dengan mendirikan, mengelola, dan mengembangkan perusahaan. Cerdas, rasa percaya diri, sikap mandiri yang kuat, dan kemampuan mengambil keputusan terbaik dengan cepat tanpa ragu-ragu, itulah merupakan kunci dari sebuah kesuksesan. Yang selanjutnya adalah tantangan setelah kita membuat suatu keputusan. Yang pertama, tantangan adalah yang harus dihadapi. 1. Penentuan bidang usaha atau barang atau jasa yang akan diproduksi. Yang kedua, penentuan lokasi usaha. Yang ketiga, penentuan skala usaha dan sumber pemodalan. Yang keempat, penentuan sasaran pasar yang akan dilayani dan strategi untuk memenangkan persaingan. Yang kelima, penentuan kriteria pekerja yang akan direkrut dan cara memotivasi dan mengendalikannya. Pada perusahaan kecil atau perseorangan, pengambilan keputusan sepenuhnya diambil oleh pemilik atau unity of command. Pada organisasi atau usaha yang cukup besar, sebagian pengambilan keputusan itu dapat didelegasikan kepada para manajer. Yang selanjutnya, orientasi dan tahapan proses pembuatan suatu keputusan. Orientasi pendekatan pengambilan keputusan yang pertama adalah lebih berorientasi pada pendekatan rasional atau dengan ilmu pengetahuan, khususnya manajemen. Lebih berorientasi pada pendekatan naluri atau insting, olah batin, nasihat orang bijak diiringi dengan doa dan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berorientasi pada kombinasi antara pendekatan rasio dan naluri atau gabungan antara ilmu, pengetahuan, dan doa agar terciptanya suatu perusahaan yang baik. Tahapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan rasional. Yang pertama, kita harus merumuskan masalah secara jelas, mempertimbangkannya tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mencari dan mengembangkan alternatif atau memilih kemungkinan solusi masalah. Yang ketiga, memilih alternatif yang paling tepat dan atau alternatif yang dianggap cukup memuaskan. Yang keempat adalah menetapkan alternatif yang dipilih secara mantap dan menyiapkan langkah-langkah pelaksanaannya. Itulah tahapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan rasional. Yang selanjutnya adalah untuk membantu mengambil keputusan dapat diperhatikan resep sebagai berikut. Yang pertama, mantapkan keteguhan sikap dalam penentuan prioritas tujuan yang akan dicapai. Mantapkan sikap dalam menghadapi resiko atau ketidakpastian. Yang ketiga, mantapkan sikap rasional dan kecerdasan dalam memilih alternatif yang tersedia. Perhatikan juga bahwa masalah atau situasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, agak pasti
dan cukup mudah diprediksi, kurang pasti dan mudah diprediksi, tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. Itulah masalah atau situasi dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan peluang berusaha. Setiap orang pasti mempunyai peluang atau opportunity untuk maju dengan menciptakan peluang usaha, memulai usaha dengan mempertimbangkan yang pertama adalah minat. Mulailah usaha dari suatu usaha yang diminati atau disukai, misalnya dalam bidang industri, kerajinan, dan perdagangan atau jasa. Yang kedua adalah modal. Mulailah usaha dengan modal yang seadanya, tanpa ragu-ragu. Jadi nggak perlu kita menunggu modal yang banyak. Yang ketiga adalah relasi. Mulailah usaha dengan menjalin relasi atau hubungan dengan keluarga atau teman dekat yang sudah menekuni atau yang bersimpati kepada Anda. Yang selanjutnya adalah selain jenis usaha itu diminati juga harus melihat atau memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, jenis usaha yang secara realitas akan memberikan laba atau faktor keuntungan. Jenis usaha yang dikuasai, mudah mengurus dan mengerjakan dan memeliharanya, atau faktor pengusaha teknis dan manajemen. Jenis usaha yang produknya disenangi atau mudah memasarkan produknya dan sedikit persaingan atau faktor pemasaran dan persaingan. Jenis usaha yang modalnya mampu disediakan atau faktor modal. Jenis usaha yang bahan baku dan tenaga kerjanya mudah didapat atau faktor bahan baku dan tenaga kerja. Jenis usaha yang mampu diukur resikonya atau faktor resiko. Jenis usaha yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah atau faktor probabilitas. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat kepribadian dan faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan dalam berusaha. Sifat dan faktor pendukung keberhasilan dalam berusaha menurut Seinhoff Burgess, yang pertama adalah percaya diri dan mandiri, yang kedua mampu mengorganisir, yang ketiga mampu berkreasi, yang keempat berpersepsi positif terhadap tantangan. Selanjutnya menurut Suryana pada tahun 2003, faktor manusia adanya satu tekad kuat dalam berusaha, beriman dan berbuat baik, yakin maju dan bertanggung jawab, dan supel serta pandai bernegosiasi, berpikir positif, berinisiatif, kreatif, dan disiplin, beritikat baik untuk maju. Faktor modal, faktor kemampuan manajerial, kemudian faktor kebijakan dari pemerintah. Adapun faktor-faktor penyebab kegagalan dalam berusaha menurut Suryana, yang pertama adalah pengetahuan pasar yang tidak memadai, adanya kesalahan kinerja produk, adanya pemasaran yang gagal atau kalah bersaing, produk cepat usang, mulai usaha tidak tepat waktu, kapitalisasi yang tidak memadai. Menurut Zimmer, penyebab kegagalan berusaha yang pertama tidak kompeten dalam manajerial, kurang pengalaman dan tidak mampu mengolah keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi usaha tidak strategis, kurang pengawasan atau tidak efisien dan tidak efektif, tidak sungguh-sungguh dalam mengelola usaha itu. Yang terakhir adalah tidak siap dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dihadapi. Adapun keuntungan dan kerugian menjadi seorang wirausaha. Yang pertama, keuntungan menjadi bos pada usaha yang dikelola. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, kalau kita mempunyai usaha itu sendiri, maka kita yang akan menjadi bos. Yang kedua, mandiri dalam berkreasi dan berinovasi, sepenuhnya mengelola keuangan usahanya. Adapun kerugian, memberikan pengorbanan personal yang berlebih, menanggung beban tanggung jawab bisnis secara mandiri, menanggung beban keuangan perusahaan dengan seluruh harta kekayaannya. Adapun
memetakan peluang usaha. Jenis usaha yang menjadi peluang usaha yang pertama, usaha di bidang perdagangan atau distribusi atau toko eceran, agen pedagang besar, kegiatan usaha yang memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Hasilnya laba usaha yang merupakan selisih dari harga jual produk dengan harga beli setelah ditambah laba yang diinginkan. Usaha di bidang produksi atau industri atau manufacturing, contohnya pabrik, merubah suatu bahan atau barang menjadi barang lain yang lebih tinggi nilai tambahnya. Hasil laba usaha yang merupakan selisih dari harga jual produk dengan biaya produksi dan biaya pemasaran setelah ditambah laba yang diinginkan. Usaha di bidang jasa komersial, contohnya usaha perhotelan, kegiatan usaha yang menjual jasa atau layanan. Yang selanjutnya adalah pasar dan pemasaran. Adapun konsep pasar dan pemasaran, yang pertama adalah pasar diartikan sebagai tempat di mana pembeli dan penjual melakukan suatu transaksi. Bangunan dalam lokasi tertentu yang dijadikan tempat transaksi disebut pasar konkret, atau misalnya pasar Invest, pasar Minggu, atau pasar Cilandak Mall, Pejaten Village, dan lain-lain. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar merujuk pada suatu kondisi keseimbangan di mana penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen sepakat untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Yang selanjutnya adalah setelah adanya pemasaran atau pasar, kita bisa lihat bagan di sini ada produsen atau pedagang pertama, barang dan jasa, kemudian komunikasi atau negosiasi, harga, jumlah, dan mutu, dan kemudian pasar terdapat gedung, telepon, internet, atau e-bisnis. Yang keempat, adanya kesepakat dan pindah hak milik, uang serta barang dan jasa yang diserahkan barang, uang yang diserahkan dulu, barang dan jasa kemudian pembeli atau konsumen berupa uang, adanya future market atau future trading atau disebut dengan ijon. Itulah hubungan antara produsen dan konsumen dalam suatu pasar. Adapun bagian yang lain adalah hubungan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Pasar tradisional atau UKM, kemudian adanya pasar modern atau usaha besar. Terjadi pada pasar tradisional tawar menawar, yang kemudian harga pasar barang dan jasa berpindah hak milik barang dan jasa dan uang. Dalam pasar modern, harga ditentukan oleh penjual, harga pasar dan barang jasa, kemudian berpindah hak milik barang atau jasa dan uang kepada konsumen. Itulah hubungan antara pasar tradisional dan pasar modern. Adapun lembaga pemasaran, organisasi bisnis yang berfungsi memperlancar penyaluran produk dari produsen ke konsumen, terdiri atas produsen atau merchant middleman, agent middleman, dan retailer. Produsen, adanya lembaga pemasaran penyalur, kemudian adanya konsumen, adanya efisiensi pemasaran. Yang pertama, harga jual dan mutu produk tepat waktu. Itulah bagian dari hubungan antara pasar tradisional dan pasar modern. Yang selanjutnya adalah bagian proses manajerial dalam pemasaran.
Yang pertama, produsen, kemudian ke pembeli atau konsumen. Yang ketiga, adanya promosi, kemudian adanya want, keinginan, need, kebutuhan, kemudian demand, terus kemudian lanjut ke produk. Setelah ke produk, kembali ke produsen, ke pembeli, adanya pasar, terus adanya pertukaran. Setelah itu adanya transaksi jual beli. Itulah proses manajerial dalam suatu pemasaran. Yang selanjutnya adalah proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen, atau di sini adalah sistem pemasaran. Yang pertama, kelompok produsen berkomunikasi atau adanya komunikasi dengan kelompok pembeli atau konsumen individual atau konsumen industri. Kemudian ada penyalur pedagang besar dan atau agen dan atau pengecer. Setelah itu adanya aliran uang, pasar, dan komunikasi, ada informasi juga. Itulah proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen, atau sering kita dengar adalah suatu sistem dalam pemasaran. Kemudian adanya klasifikasi atau peran dan fungsi serta analisis kebutuhan pasar. Klasifikasi pasar. Yang pertama, pasar pengumpul lokal atau desa kecamatan. Adanya pasar pusat pengumpulan atau pedagang besar atau di kota. Yang ketiga, ada pasar eceran atau warung, toko tradisional, minimarket, supermarket, dan hypermart. Kemudian adanya struktur pasar. Dalam struktur pasar itu sendiri terdapat monopoli, duopoli, oligopoli. Kemudian adanya persaingan sempurna. Peran dan fungsi pasar serta analisis kebutuhan pasar. Adapun peran dan fungsi pasar, yang pertama adalah salurkan produk, atasi perbedaan tempat, atasi perbedaan waktu, media, seleksi, dan kombinasi produk. Yang selanjutnya adalah analisis kebutuhan pasar. Di sini adanya riset pasar, kemudian riset pasar itu sendiri adanya pasar yang dilayani, kemudian pasar potensial. Yang selanjutnya adanya riset juga, adanya susun strategi dan taktik dalam suatu pemasaran. Itulah beberapa peran dan fungsi pasar serta analisis kebutuhan pasar. Yang selanjutnya adalah penetapan harga jual produk. Penetapan harga jual produk atau harga jual, sales price. Produk sangat memegang peran yang sangat penting untuk memberikan tingkat harga jual yang kompetitif atau harga bersaing, sehingga mampu mendorongnya peningkatan hasil penjualan. Dalam hal itu, penetapan harga jual produk, yang pertama harga pesaing, daya beli, adanya target pasar, kemudian adanya laba atau keuntungan. Dari hal itu kita dapat tentukan pilih metode atau penentuan harga jual, kemudian hitungan matematik, markup, kemudian pengembalian investasi, selanjutnya laba yang direncanakan. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan, atau presentasi ini saya cukupkan.